Diterima mereka. Guria, 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 Guria. Halo Dos, kembali lagi bersama Minsai di channel seputar Bollywood. Kali ini Minsai akan menceritakan alur cerita sebuah serial yang berjudul My Mother Rage, serial tahun 2022. Serial ini dibintangi oleh Sakshi Tanwar sebagai Sel Chowdhury, Wamika Gabi sebagai Supriya Chowdhury, Raima Sen sebagai Nilam, serta beberapa artis lainnya. Serial My Mother Rage diproduksi oleh Anushka Sharma bersama kakak laki-lakinya yang bernama Karna Sharma. Serial My Mother Rage menceritakan tentang Sel Chowdhury, seorang ibu kelas menengah dan seorang perawat yang bekerja di Gita Bhawan, sebuah panti jompo, menyaksikan kematian putrinya yang bernama Supriya. Supriya meninggal karena ditabrak oleh sebuah truk yang melaju kencang. Selama upacara pasca pemakaman, Sel menemukan fakta bahwa kematian putrinya bukanlah murni karena kecelakaan, tetapi kasus pembunuhan yang telah direncanakan sebelumnya. Tragedi itu mendorong Sel yang bergabung untuk mengungkap kebenaran tentang kematian putrinya. Siapakah pelaku di balik kematian Supriya? Yuk mari kita cari tahu lewat alur cerita serial ini. Jika kalian suka dengan video-video yang ada di channel ini, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Seorang ibu bernama Sel Chowdhury tinggal bersama suaminya yang bernama Yash Chowdhury dan anak perempuannya yang bernama Supriya Chowdhury. Supriya adalah gadis yang sangat cantik, tetapi Supriya tidak bisa berbicara. Supriya bisu. Meski begitu, keluarga Sel hidup di dalam kebahagiaan. Sel adalah ibu yang sangat protektif, tetapi selalu mendukung anaknya. Sel selalu mendukung Supriya. Meskipun tidak bisa berbicara, Supriya melakukan stand-up komedi dengan bantuan Sel. Sebagai ibu dan anak, Sel dan Supriya juga sering salah paham terhadap hal-hal kecil. Sel dan Yash akan pergi ke rumah kakak ipar mereka untuk merayakan ulang tahun keponakan mereka yang bernama Archit. Supriya baru datang ke rumah paman dan bibinya. Supriya terlihat berantakan dan terlihat ketakutan. Tetapi sang bibi menyuruh Supriya untuk mengganti baju Archit. Tetapi Supriya menampar Archit karena suatu hal. Sel yang melihat Supriya menampar Archit memarahinya sehingga Supriya pergi meninggalkan rumah. Sel mengejar Supriya karena Sel merasa Supriya sedang menyembunyikan sesuatu dan Sel merasa Supriya sedang ada masalah. Sel bertanya kepada Supriya apakah Supriya ada masalah, karena selama beberapa hari, sikap Supriya sangat aneh. Saat Supriya hendak menjelaskan kepada Sel, Supriya tertabrak truk tepat di depan mata Sel. Sel segera berlari mendekati tubuh Supriya yang penuh dengan luka dan darah. Dan ternyata Supriya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Guria, Guria. Sel berusaha untuk kuat saat upacara kematian Supriya. Beberapa hari kemudian, Sel kembali bekerja di panti jompo bernama Gita Bhawan untuk menyibukkan dirinya yang masih sedih. Di panti jompo itu, Sel merawat ibu dari seorang pengusaha terkenal yang bernama Jawahar Vyas. Di panti jompo banyak orang yang mengucapkan bela sungkawa kepada Sel. Salah satunya adalah anak buah Jawahar Vyas yang bernama Prasant. Setelah dari panti jompo, Sel pergi ke pengadilan untuk menghadiri sidang supir truk yang menabrak Supriya. Saat hakim menetapkan supir truk sebagai tersangka, Sel merasa mual. Sel pergi dari ruang sidang. Lalu Sel bertemu dengan seorang lelaki asing. Lelaki itu akan mengatakan sesuatu kepada Sel tetapi tidak jadi. Sel mengejar lelaki itu tetapi Sel tidak sengaja bertabrakan dengan supir pengemudi truk yang menabrak Supriya. Kemudian, supir truk itu meminta maaf kepada Sel dan mengatakan dia menyesali perbuatannya dan sebenarnya dia tidak ingin melakukan itu. Sebelum supir truk mengatakan banyak hal kepada Sel, polisi menyeretnya masuk ke dalam mobil. Di situ, Sel mulai menyadari bahwa ada yang tidak beres di balik kematian putrinya. Sel mengikuti mobil polisi yang membawa supir truk itu. Mobil itu menuju ke penjara.
Sel meminta kepada polisi supaya dia bisa bertemu dengan supir truk itu, tetapi polisi melarang Sel untuk bertemu dengannya. Kemudian, Sel mempunyai inisiatif untuk meminta alamat tempat tinggal supir truk itu. Salah satu polisi memberikan Sel alamat supir truk. Segera, Sel pergi ke tempat supir truk itu. Di sana, Sel bertanya kepada orang tentang rumah supir truk, dan Sel diarahkan ke salah satu rumah. Seorang wanita dan anak kecil keluar dari rumah itu. Sel mengikuti wanita dan anak kecil itu. Sel melihat wanita dan anak kecil itu masuk ke dalam sebuah mobil. Sel tetap mengikuti mereka sampai di sebuah sekolah bergengsi. Lalu Sel melihat seorang wanita dan lelaki muda yang juga ada di dalam mobil itu. Setelah mengantar istri dan anak sopir truk, wanita dan lelaki di dalam mobil meninggalkan mereka di sekolah. Sel memasuki sekolah dan duduk di dekat istri supir truk. Sel bertanya kepada istri supir truk, siapa yang membantu putranya masuk ke sekolah terbaik itu, apalagi saat ini sudah pertengahan semester. Biasanya sekolah bergengsi tidak mau menerima murid baru pada saat pertengahan semester. Kemudian istri sopir truk itu meninggalkan Sel karena dia merasa tidak nyaman. Sel pergi ke ruang guru dan memohon supaya dia bisa memasukkan putrinya ke sekolah bergengsi ini. Tetapi guru mengatakan Sel bisa memasukkan anaknya pada tahun ajaran baru. Sel memohon pada salah satu guru yang ada di sana. Dan melihat tangisan Sel, guru yang ada di sana mau membantu Sel. Tapi dia tidak bisa berbuat banyak. Guru itu memberikan informasi kepada Sel. Guru itu memberikan brosur dan mengatakan anak Sel bisa masuk ke sekolah bergengsi pada saat ini, jika Dewan Pengawas bersedia menerimanya. Sel terkejut mengetahui salah satu Dewan Pengawas tidak lain adalah Jawahar Fias. Lalu Sel pergi ke rumah Jawahar Fias dengan alasan panti jompo butuh perbaikan. Di sana Sel bertemu dengan Prasan, dan Prasan mengantarkan Sel menemui Jawahar. Sel disuruh menunggu, dan di sana Sel melihat wanita yang sama yang mengantarkan istri dan anak supir truk di sekolah. Kemudian, Sel pergi meninggalkan kediaman Jawahar tanpa bertemu Jawahar. Di malam hari, Sel menceritakan apa yang dia ketahui kepada suaminya, yaitu Yas. Yas menyuruh Sel untuk berhenti mencari tahu karena sudah terbukti bahwa kematian Supriya murni kecelakaan. Saat Yas tertidur, Sel meninggalkan rumah dan pergi ke panti jompo Gita Bhavan. Sel menghubungi Jawahar dengan menggunakan telepon yang ada di panti jompo. Sel mengatakan bahwa kondisi ibu Jawahar memburuk. Segera Jawahar datang menemui ibunya, tetapi ibu Jawahar sedang tertidur pulas. Sel masuk ke kamar ibu Jawahar dan terkejut oleh kehadiran Jawahar di dekatnya. Sel bertanya kepada Jawahar, kenapa Jawahar membantu anak supir truk yang telah membunuh putrinya. Jawahar mencoba menjelaskan kepada Sel, tetapi Sel menusuk Jawahar tepat di dada. Jawahar mencekik Sel, kemudian Jawahar tidak sadarkan diri. Sel membawa Jawahar ke sebuah tempat yang ada di Gita Bhavan. Di tempat itu, Jawahar sadar sejenak dan mengatakan bahwa dia punya penyakit jantung. Jawahar kesulitan bernafas. Sel mencoba memberinya pertolongan pertama, tetapi Jawahar tidak sadarkan diri. Sel yang panik membungkus tubuh Jawahar yang tidak sadarkan diri dengan kain dan mengambil semua barang-barang milik Jawahar. Sel menyembunyikan Jawahar di dalam kereta dorong. Sel membawa tubuh tidak sadarkan diri Jawahar dari ruangan, dan saat menuruni tangga, Jawahar terjatuh dan keluar dari kereta dorong. Sel panik dan segera menyembunyikan Jawahar lagi. Kemudian, Sel membuang semua barang-barang milik Jawahar. Segera, Sel membawa Jawahar ke dalam ambulan. Anak buah Jawahar mencari keberadaan Jawahar di rumahnya, tetapi Jawahar tidak ada. Lalu Prasan mencari Jawahar ke panti jompo Gita Bhavan. Di sana, Prasan menemukan kacamata Jawahar. Lalu Prasan memeriksa CCTV dan mengetahui ketika Sel membawa tubuh tidak sadarkan diri Jawahar. Prasan segera mencari keberadaan Sel dan berhasil menemukan Sel. Prasan memberitahu Sel bahwa perbuatan Sel direkam di CCTV. Sel ketakutan. Lalu Prasan mengatakan bahwa dia menghapus video CCTV yang merekam saat Sel membawa Jawahar. Hal itu dilakukan Prasan untuk menolong Sel karena Sel pernah membantu Prasan.
Prasan menyuruh Sel untuk berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan tidak tahu apa-apa tentang Jawahar. Lalu Sel bertanya bagaimana dengan tubuh Jawahar, dan Prasan mengatakan dia akan mengurusnya. Jadi Sel menyerahkan tubuh Jawahar kepada Prasan dan teman Prasan yang ada di sana yang bernama Sangkar. Sel kembali ke rumah, dan semua orang menyuruh Sel untuk menjaga diri. चलो ठीक है, ध्यान रखो अपना। Jawahar ditemukan di sebuah gedung kosong, dan Jawahar ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Kekasih Jawahar sekaligus tangan kanannya yang bernama Nilam sangat terkejut mengetahui kematian Jawahar. Orang yang menemukan mayat Jawahar adalah Prasan. Mayat Jawahar ditemukan dengan berbagai luka tembak di tubuhnya. Nilam menuduh kematian Jawahar adalah ulah dari salah satu anggota polisi yang memang sejak lama mengawasi Jawahar. Kemudian salah seorang yang ada di sana bertanya di mana kunci kripto yang biasa dibawa oleh Jawahar. Kunci kripto itu sangatlah penting karena tanpa kunci kripto itu tidak bisa mengakses rekening bank. Jika kunci kriptonya hilang, maka orang-orang Jawahar tidak bisa mengakses uang. Untuk membuat kunci kripto yang baru diperlukan waktu 10 hari. Nilam kebingungan karena bisnis pencucian uang Jawahar harus tetap berjalan. Kalau tidak, maka Tuan Goyal yang merupakan salah satu bos pencucian uang dan pemilik panti jompo serta rumah sakit Gita Bawan pasti akan marah dan pasti akan membunuh semua anak buah Jawahar. Anak buah Jawahar mendatangi panti jompo Gita Bawan dan bertanya kepada setiap orang siapa yang menelpon Jawahar untuk datang ke panti jompo tadi malam. Tetapi tidak ada satupun orang yang tahu siapa yang telah menelpon Jawahar. Prasan juga ada di panti jompo dan pura-pura tidak tahu siapa pelaku di balik kematian Jawahar. Sel yang datang ke panti jompo bertanya secara sembunyi-sembunyi kepada Prasan siapa pembunuh putrinya. Prasan memarahi Sel dan mengatakan yang terpenting sekarang Sel aman karena orang-orang Jawahar mengira polisi yang telah membunuh Jawahar. Prasan kemudian bertanya apakah Sel melihat sebuah kunci dengan tali merah. Sel mengingat bahwa dia telah memasukkan sebuah kunci ke kantong sampah. Sel memberitahu Prasan bahwa dia telah membuang semua barang yang ada di tubuh Jawahar di tempat sampah rumah sakit. Dan sampah rumah sakit pasti sudah diangkut ke tempat penampungan medis. वो तो हमने सुबह ही Setelah itu orang-orang Jawahar pergi meninggalkan panti jompo Gita Bawan. Saat Sel mengobati luka salah satu penjaga panti jompo yang dipukuli oleh orang-orang Jawahar, Sel mengetahui bahwa di mayat Jawahar terdapat luka tembak. Sel terkejut karena Jawahar meninggal di tangannya bukan karena tertembak, melainkan karena serangan jantung. Di panti jompo itu juga, Sel bertemu dengan lelaki yang dia temui di pengadilan, yang ternyata seorang SPF polisi. Laki-laki itu memperkenalkan dirinya sebagai Faruk Siddiqui. Faruk datang ke panti jompo Gita Bawan beserta polisi lain untuk mencari tahu siapa yang menelpon Jawahar tadi malam. Lalu Sel mengatakan kepada Faruk bahwa dia pernah melihat Faruk di pengadilan. Sel juga bertanya apakah Faruk yang menangani kasus putrinya yaitu Supriya. Faruk memberitahu Sel bahwa dia sendiri yang telah menangani kasus Supriya dan Faruk juga mengenal Supriya. Sel bertanya kepada Faruk bagaimana Faruk bisa mengenal Supriya. Faruk memberitahu Sel bahwa mereka bertemu di acara stand-up komedi. Percakapan Sel dan Faruk terganggu oleh polisi lain. Lalu Sel meminta kepada Faruk bahwa dia sangat ingin menemui sopir truk yang telah menabrak Supriya. Faruk menyetujui permintaan Sel dan membawa Sel menemui sopir truk yang menabrak Supriya di penjara. Faruk menyetujui permintaan Sel dan membawa Sel menemui supir truk yang telah menabrak Supriya di penjara. Sel bertatap muka dengan supir truk yang menabrak Supriya dan supir itu kembali meminta maaf kepada Sel. Sel yang mengetahui kematian putrinya bukan murni kecelakaan, bertanya kepada supir truk siapa yang merencanakan semua ini. Supir truk tidak mau menjawab Sel dan malah meninggalkan Sel. Setelah dari penjara, Sel pergi ke sekolah untuk menjemput Archit yang merupakan anak dari kakaknya. Archit marah kepada Sel karena Sel terlambat menjemputnya. Sel meminta pengampunan Archit dengan membelikannya es krim dan berjalan-jalan. Keluarga Sel mengkhawatirkan Sel dan Archit karena mereka tidak kunjung sampai di rumah. Saat melihat Sel dan Archit kembali ke rumah, Sel dimarahi oleh kakak ipar dan suaminya karena telah membuat mereka khawatir. सॉरी भाभी, आगे से नहीं होगा।
Pihak kepolisian juga menyelidiki kasus kematian Jawahar dan mencari tahu siapa pembunuhnya. Pihak kepolisian mengulik informasi orang-orang terdekat Jawahar. Yang pertama ada Nilam, yang kini mengurus bisnis ilegal milik Jawahar. Nilam adalah seorang pelacur yang kemudian menjadi simpanan Jawahar. Yang kedua ada Ragu, yang telah lama menjadi anak buah Jawahar, dan Ragu adalah orang yang paling setia. Serta ada kesaksian Prasan dan Sangkar yang merupakan anak buah Jawahar. Pihak kepolisian akan mengawasi mereka. Kasus kematian Jawahar ini merupakan kasus besar bagi polisi, karena dengan begitu, mereka bisa membongkar bisnis kotor yang dilakukan Jawahar dan orang-orangnya. Kasus ini ditangani oleh SPF Faruk Siddiqui. Yes, sir. Won't let you down. Sel menceritakan kepada suaminya bahwa dia bertemu dengan Faruk Siddiqui, yang merupakan polisi yang mengusut kasus kematian Supriya. Sel juga menceritakan bagaimana Faruk dan Supriya bertemu. Yas memberitahu Sel kabar yang mengejutkan. Yas mengatakan bahwa dia tahu tentang Faruk Siddiqui karena Faruk Siddiqui adalah kekasih Supriya. Sel terkejut mendengar itu karena selama ini Sel tidak pernah tahu kalau putrinya menjalin hubungan dengan seseorang. Sel merasa dia bukan ibu yang baik karena putrinya tidak pernah bercerita kepadanya bahwa dia menjalin hubungan dengan seseorang. Sel menghubungi Prasan untuk meminta penjelasan. Apakah Prasan tahu siapa yang membunuh Supriya? Prasan lalu menyuruh Sel tenang, kalau tidak Prasan akan memberitahu semua orang bahwa Sel telah membunuh Jawahar. Sel mengatakan kepada Prasan bahwa dia tidak peduli. Lagi pula, dia tidak sendirian membunuh Jawahar. Sel mengatakan bahwa Prasan juga ikut andil dalam pembunuhan Jawahar karena Prasan telah menembak Jawahar sampai mati. Prasan dan Visal mendatangi rumah Sel dan mulai melecehkan Sel. Kemudian mereka menyuruh Sel untuk mendapatkan kunci kripto bagaimanapun caranya. Sel yang ketakutan pergi ke pembuangan sampah medis dan berusaha mencari kunci kripto. Sel melihat kantong sampah yang dia buang, tetapi sebelum Sel bisa mengambil kantong sampah itu, tempat pembuangan sampah medis ditutup. Pada saat upacara doa kematian Jawahar, Faruk mendatangi rumah Jawahar dan menemui Nilam. Nilam dan Faruk saling menuduh membunuh Jawahar. Faruk menginginkan lokasi pencucian uang dan mengajak Nilam bekerja sama dengannya. Sel yang juga menghadiri upacara doa kematian Jawahar bertemu dengan Faruk. Faruk mengajak Sel untuk berbicara dengannya di dalam mobil. Faruk meminta kepada Sel untuk tidak terlibat dalam kasus kematian Jawahar. Faruk juga memanggil Sel dengan sebutan Mai yang berarti ibu. Sel bertanya kepada Faruk tentang hubungan yang dia jalin dengan Supriya. Kemudian Faruk memberitahu Sel sebenarnya dia dan Supriya sudah putus. Alasan putusnya hubungan Faruk dan Supriya karena Faruk sudah menikah dan Supriya tidak ingin menjadi orang ketiga di dalam pernikahan Faruk. Laporan kematian Jawahar telah keluar. Di dalam laporan itu tertulis bahwa Jawahar meninggal karena serangan jantung, bukan karena tertembak. Nilam dan Ragu mengetahui informasi baru itu dan mereka tetap menjalankan bisnis ilegal Jawahar. Sel mengunjungi kediaman Prasan dan memberitahu Prasan bahwa kantong rumah sakit yang Sel buang belum dibakar. Sel, Prasan, dan juga Sangkar membuat janji mereka akan bertemu di malam hari untuk mencari kunci kripto di pembuangan sampah medis. Akhirnya malam pun tiba. Mereka pergi ke tempat pembuangan sampah medis. Sampai di tempat pembuangan medis, mereka bertiga mencari kantong sampah yang dimaksud Sel. Setelah cukup lama mencari, akhirnya Sel menemukan kunci kripto. Sel mengancam akan menghancurkan kunci itu jika Sangkar dan Prasan tidak memberitahunya kenapa Supriya dibunuh. बताओ नहीं था फोड़ देंगे। भोसड़ी वाली जिंदा कैसे निकलेगी यहाँ से? आप हमें बता दो हमारी बेटी का मर्डर क्यों? Prasan dan Sangkar tidak punya pilihan lain selain menceritakan kenapa Supriya dibunuh. Supriya adalah dokter di Gita Patologi dan Supriya mengetahui tentang pencucian uang yang terjadi di Gita Patologi. Jawahar menyuruh anak buahnya untuk mengurus Supriya secara perlahan. Sebelum Sangkar dan Prasan berhasil memberitahu Sel tentang semua cerita kenapa Supriya dibunuh, tiba-tiba saja Kesaf yang merupakan anak kandung Nilam sekaligus anak buah Jawahar datang. Prasan dan Sangkar langsung saja memberitahu Kesaf bahwa Sel yang telah membunuh Jawahar dan kunci kripto ada di tangan Sel.
Prasan dan Sangkar mengatakan itu karena mereka tidak ingin terbunuh. Sel membela diri dengan mengatakan Jawahar terkena serangan jantung dan Sel hendak membawanya ke rumah sakit dengan ambulan. Tetapi Prasan dan Sangkar mencegah Sel dan membawa Jawahar. Kemudian Sel mendengar kabar bahwa Jawahar ditembak mati. Keshav yang mengetahui bahwa Prasan dan Sangkar yang menembak Jawahar langsung memukul Prasan dan mereka terlibat perkelahian. Keshav mengalahkan Sangkar dan akan menghabisi Prasan. Sel datang dan memukuli Keshav. Sel berhasil menyelamatkan Prasan dan juga Sangkar. Sel, Prasan, dan Sangkar membawa tubuh Keshav yang tidak sadarkan diri ke sebuah rumah kosong. Mereka mengikat Keshav. Prasan dan Sangkar meninggalkan Sel dengan Keshav. Saat Keshav sadar, Sel bertanya alasan pembunuhan Supriya. Tetapi Keshav juga tidak mau menjawab dan mengatakan bahwa gadis bisu seperti Supriya memang pantas untuk dibungkam. Sel marah mendengar itu dan menyiram sebagian wajah Keshav dengan air panas, membuat Keshav kesakitan. Setelah itu, Keshav baru menceritakan kepada Sel apa yang dia ketahui tentang pembunuhan Supriya. Keshav menceritakan kepada Sel bahwa Supriya mengetahui tentang pencucian uang yang dilakukan oleh Jawahar. Nelam menawari Supriya uang. Nelam menyuruh anak buahnya untuk membunuh siapa saja yang mengetahui tentang pencucian uang yang dilakukan Jawahar atau siapa saja yang mau menerima tawaran uang tutup mulut. Supriya menerima uang yang ditawarkan kepadanya, meskipun pada awalnya Supriya menolak uang itu. Keshav menyuruh Sel untuk melepaskannya, tetapi Sel tidak mau melepaskan Keshav begitu saja karena Sel belum puas tentang cerita Keshav. Sel yang tahu bahwa Nelam juga terlibat atas kematian putrinya meracik sebuah obat asma yang salah yang akan dia berikan kepada Nelam. Upacara doa untuk Supriya dan Jawahar dilakukan pada hari yang sama. Sel menghadiri upacara doa kematian Jawahar, sedangkan keluarga Sel kesal karena Sel tidak kunjung datang ke rumah untuk melakukan upacara doa kematian putrinya. Sel mendekati Nelam dengan sangat hati-hati dan mengganti obat asma milik Nelam dengan obat asma yang telah Sel racik. Di sisi lain, kehidupan pernikahan Faruk sangatlah buruk. Faruk tidak mencintai istrinya yang bernama Inayat. Faruk terpaksa menikah dengan Inayat karena Inayat mengancam akan bunuh diri jika Faruk tidak menikahinya. Faruk tidak punya pilihan lain selain menikahi Inayat. Faruk dan Inayat sering bertengkar dan Faruk sangat sibuk bekerja. Inayat menyalahkan Supriya karena itu. Faruk menegaskan bahwa dari awal mereka sudah tidak cocok, jadi itu bukan salah Supriya jika Faruk tidak mencintai Inayat. Faruk ingin bercerai dengan Inayat sejak lama, tetapi Inayat selalu mengancamnya. Adegan flashback ke masa lalu. Faruk dan Supriya bertemu secara diam-diam di sebuah hotel. Mereka menghabiskan waktu bersama dan tentu saja Faruk dan Supriya saling mencintai. Supriya tahu bahwa Faruk sudah punya istri. Faruk berjanji kepada Supriya bahwa dia akan segera menceraikan Inayat. Saat mereka sedang menghabiskan waktu bersama, Faruk mendapat telepon. Segera Faruk pergi meninggalkan Supriya. Ternyata Faruk mendapat kabar bahwa Inayat melakukan percobaan bunuh diri. Supriya juga datang ke rumah sakit dan melihat Inayat. Supriya meninggalkan rumah sakit dan mengatakan kepada Faruk bahwa Inayat lebih membutuhkan Faruk. Adegan kembali ke masa sekarang. Prasan dan Sangkar ditangkap oleh Ragu dan Nelam. Mereka juga dipukuli karena Nelam mengira Prasan dan Sangkar yang telah menyembunyikan kunci kripto. Nelam sangat khawatir karena Keshav tidak ada kabar dan tidak terlihat. Nelam melacak ponsel Keshav dan ponsel Keshav ada di sebuah tempat. Segera Nelam pergi ke tempat itu. Di tempat itu ada Sel. Sel yang menjebak Nelam dan Sel membocorkan sebuah tabung gas. Setelah membocorkan tabung gas, Sel kabur dari tempat itu, namun kaki Sel tersangkut sesuatu. Setelah usaha yang cukup keras, Sel berhasil kabur dari sana. Keadaan Nelam yang menghirup gas semakin buruk karena Nelam menderita asma. Untungnya Ragu datang tepat waktu dan menyelamatkan Nelam. Sel kembali ke rumah hanya untuk mendapat kabar buruk. Yas memberitahu Sel bahwa Archit dilarang datang ke rumah mereka. Kakak ipar Sel melakukan itu karena mereka pikir Sel tidak becus mengurus Archit. Sel tidak terima dengan itu karena sebenarnya Archit bukanlah anak kandung kakak iparnya. Archit adalah anak kandung Sel,
Tetapi untuk kehidupan yang lebih baik, Yas dan Sel merelakan Archie tinggal bersama kakak ipar mereka. Dan sekarang, Sel ingin mengambil Archie sepenuhnya. Sel dikejutkan dengan kedatangan seorang lelaki di panti jompo Gita Bawan. Lelaki itu sangat mirip dengan Jawahar. Ternyata, lelaki itu adalah kembaran Jawahar. Namanya adalah Mohan. Selama ini Mohan berada di Beijing. Mohan menakut-nakuti Sel sehingga Sel ketakutan. Mohan juga menanyakan tentang kunci kripto kepada Sel, tetapi Sel menjawab dia tidak tahu. Sel pergi ke rumah tempat Kesaf ditahan. Kesaf berkali-kali memohon kepada Sel untuk melepaskannya. Tetapi Sel tetap tidak mau melepaskan Kesaf. Kemudian Sel pergi ke rumah Jawahar secara sembunyi-sembunyi. Pada saat itu juga ada Mohan. Sel ketakutan dan pergi ke kamar Nilam. Sel kemudian menaruh kunci kripto di kamar Nilam. Dan setelah itu Sel pergi. Mohan menyusuri semua ruangan dan berhenti di kamar Nilam. Anak buah Nilam melarang Mohan untuk masuk. Tetapi Mohan tetap memaksa untuk masuk ke kamar Nilam. Mohan membuka lemari pakaian milik Nilam dan mencari sesuatu. Dan Mohan menemukan kunci kripto yang selama ini dicari-cari oleh semua orang. Mohan mengambil kunci kripto itu dan menghabisi semua anak buah Nilam yang ada di sana. Sedangkan Nilam dan Ragu harus tetap menjalankan bisnis mereka. Mereka membebaskan Perasan dan Sangkar. Kemudian mereka merencanakan pengiriman uang yang sudah dicuci, seolah-olah mereka adalah rombongan pernikahan. Hal itu dilakukan supaya polisi tidak curiga. Sel mengunjungi Kesaf untuk merawat dan memberinya makan. Meskipun Sel masih mengikatnya. Setelah mengurus Kesaf, Sel hendak pergi meninggalkan rumah itu, tetapi Sel dihentikan oleh Faruk. Faruk bertanya sedang apa Sel di sana. Sel menjawab bahwa dia sedang mengurus pasiennya. Faruk tidak percaya dengan ucapan Sel. Faruk menyuruh anak buahnya untuk memeriksa tempat itu. Sebelum anak buah Faruk bisa memeriksa tempat itu, Sel melukai dirinya sendiri. Faruk yang melihat itu segera menghampiri Sel dan mengobati luka Sel. Dengan bantuan temannya yang juga pernah merasakan kehilangan seseorang, Sel membawa Kesaf ke ruang penyimpanan yang ada di panti jompo Gita Bawan. Sel dan temannya mengunci Kesaf di sana. Keesokan harinya, Sel dan Yas pergi ke rumah kakak ipar mereka. Sel meminta maaf kepada kakak iparnya dan Sel ingin Archie kembali diperbolehkan pergi ke rumah mereka. Mohan pergi menemui Ragu, membuat Ragu terkejut. Mohan juga memberitahu Ragu bahwa dia menemukan kunci kripto di tempat Nilam. Mohan menyuruh Ragu untuk membawa Nilam kepadanya secepat mungkin. Setelah Mohan pergi, Ragu menelpon Nilam dan memberitahunya bahwa Mohan telah kembali. Mohan juga menemukan kunci kripto di tempat Nilam. Nilam bingung bagaimana kunci kripto ditemukan di tempatnya. Tiba-tiba, seseorang menyerang Nilam. Ternyata yang menyerang Nilam adalah anggota polisi suruhan Faruk. Nilam segera dibawa oleh kepolisian untuk diamankan. Polisi membongkar bisnis kotor yang dilakukan Jawahar dan Nilam. Nilam tidak mau memberikan kesaksiannya kepada polisi sampai Kesaf kembali. Ragu yang mencurigai Sel mendatangi tempat Sel. Di sana Ragu memukuli Yas. Setelah Yas tidak sadarkan diri, Ragu menyerang Sel. Sel membela diri dengan menyemprotkan cairan ke mata Ragu. Setelah itu, Sel memukul kepala Ragu sampai Ragu tidak sadarkan diri. Yas segera dirawat di rumah sakit. Kakak ipar Sel dan Archie mengunjungi rumah sakit untuk melihat Yas. Di rumah sakit, Sel mengungkapkan kepada Archie bahwa Archie adalah anak kandung Sel dan Yas. Sedangkan di kantor polisi, terjadi penyerangan yang dilakukan oleh Mohan dan anak buahnya. Perasan dan Sangkar juga ikut terlibat dalam penyerangan itu. Mereka berdua diancam oleh Mohan sehingga mau tidak mau mereka harus ikut di dalam penyerangan tersebut. Faruk, Nilam, dan polisi lainnya segera menyelamatkan diri. Di dalam penyerangan itu Nilam tertembak. Sangkar terkena ledakan namun masih selamat dan Faruk terluka. Faruk segera dilarikan ke rumah sakit. Inayat mengunjungi Faruk di rumah sakit dan di sana Faruk bertemu dengan Sel. Sel ingin berbicara dengan Faruk tetapi Inayat melarangnya. Sel tetap berbicara dan memberitahu Faruk bahwa Nilam memberi uang kepada Supriya sebanyak 1 lak. Sel juga memberikan bukti video CCTV yang dia dapatkan saat Supriya pergi setelah dipaksa menerima uang oleh Nilam. Sel juga memberitahu Faruk
bahwa uang yang diterima Supriya disumbangkan ke panti jompo Gita Bawan. Sel bertanya, apakah Nilam yang membunuh putrinya? Inayat menyuruh Sel untuk pergi. Inayat memarahi Sel dengan mengatakan sudah cukup Supriya mengganggu kehidupan pernikahannya dengan Faruk, dan sekarang Sel juga ingin mengganggu kehidupan pernikahan mereka. Inayat juga mengatakan bahwa Faruk telah meninggalkan Supriya sejak lama. Ucapan Inayat dibantah oleh Faruk. Bukan Faruk yang meninggalkan Supriya, tetapi Supriya yang meninggalkan Faruk. Faruk merasa bersalah. Jika saja Inayat tidak melakukan upaya percobaan bunuh diri, Faruk akan tetap bersama Supriya, dan Supriya mungkin akan menceritakan masalahnya kepada Faruk, sehingga Faruk bisa menyelamatkan Supriya. Dengan bantuan temannya, Sel membawa Kesaf ke tempat para pecandu narkoba dan menyuntikkan sesuatu kepada tubuh Kesaf, sehingga Kesaf tidak sadarkan diri. Singkat cerita, polisi berhasil menemukan Kesaf dan membawa Kesaf kepada Nilam. Karena Kesaf sudah ditemukan, Faruk menyuruh Nilam untuk segera mengatakan apa yang dia ketahui tentang bisnis kotor Jawahar serta tentang kematian Supriya. Nilam bersedia memberikan kesaksian, namun asmanya kambuh. Segera Nilam mengkonsumsi obat asma dan tidak lama setelah itu, Nilam kejang-kejang. Ternyata, obat asma yang Nilam konsumsi adalah obat racikan dari Sel dan Nilam tidak dapat diselamatkan. Nilo! Prasan yang sekarang bekerja sama dengan Mohan ternyata mengkhianati Mohan. Prasan sekarang bekerja sama dengan Tuan Goyal. Tuan Goyal memberikan kepercayaan kepada Prasan untuk mengurus bisnis pencucian uang miliknya. Sel kembali ke rumah sakit tempat Yas ditahan. Di sana ada kakak ipar Sel, dan mereka memarahi Sel karena memberitahu kebenaran bahwa Sel dan Yas adalah orang tua kandung Archit. Sel masih mencari tahu siapa sebenarnya yang membunuh Supriya, dan tanpa sengaja Sel mengetahui kebenaran yang teramat sangat pahit. Selama ini Sel mengira bahwa Prasan membantunya menguak siapa orang di balik meninggalnya Supriya. Ternyata, orang yang berpengaruh besar di balik kematian Supriya adalah Prasan. Supriya mengetahui tentang pencucian dan penipuan yang dilakukan di Gita Bawan. Jawahar menyuruh Prasan untuk memberikan Supriya pengertian secara baik-baik. Tetapi tanpa sengaja Supriya berdebat dengan Tuan Goyal. Lalu Tuan Goyal menyuruh Prasan untuk menghabisi nyawa Supriya. Prasan mendatangi supir truk dan membayarnya untuk menabrak Supriya. Pada awalnya, supir truk menolak, namun Prasan terus menjanjikan akan memberikan kehidupan yang baik untuk anak dan istri supir truk itu. Sel benar-benar terkejut mengetahui kebenaran yang sebenarnya. नहीं था अब हमें इंचार्ज है Jadi itu dos alur cerita dari serial My Amore Rage, serial tahun 2022. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa buat selalu support channel seputar Bollywood. Pirmi Lengge!